Halo, selamat pagi semuanya. Gimana dengan learning from home? Pasti ada yang udah mulai merasa bosan atau malah makin menyenangkan belajar dari rumah. Nah, pagi ini, devotion kali ini Ibu Esti yang akan bawakan. Ya, biar kalian tidak bosan-bosan devotion setiap hari dengan wali kelas kalian. Nah, sebelum kita akan mendengarkan devotion pagi ini, Ibu Esti mau tanya dulu, kalian pernah tidak mendengar kisah tentang keledai dalam sumur? Ibu tidak tahu apakah ada yang sudah pernah dengar atau belum. Tapi biar kalian yang mungkin masih agak ngantuk atau mungkin masih stretching badannya di pagi hari ini, Ibu Esa akan bagikan sebuah kisah menarik tentang keledai yang ada dalam sumur. Ya, mari kita saksikan. Suatu hari, seekor keledai milik petani jatuh ke dalam sumur. Hewan tersebut menangis sedih berjam-jam, sementara sang petani mencari cara untuk menolong. Akhirnya, dia memutuskan bahwa hewan tersebut telah tua dan sumurnya pun memang perlu ditutup. Rasanya tidak berarti lagi untuk menolong keledai tersebut. Dia mengajak para tetangganya untuk datang membantunya. Semuanya memegang sekop dan mulai menyekopkan kotoran tanah ke dalam sumur. Awalnya, keledai tersebut menyadari apa yang terjadi dan menangis sejadinya. Kemudian semua orang terheran dengan terdiamnya dia. Beberapa sekopan kemudian, petani terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan setiap sekopan kotoran tanah yang menimpa punggungnya, keledai tersebut menggoncang tanah tersebut jatuh dari tubuhnya dan menginjak selangkah ke atas. Tidak lama kemudian, semua orang dikejutkan melihat keledai tersebut beranjak keluar dari sumur dengan derap langkah yang gembira. Kehidupan akan dipenuhi dengan kotoran tanah pada Anda, segala macam kotoran. Triknya adalah goncang dan jatuhkan kotoran tersebut, kemudian naik satu langkah ke atas. Setiap masalah kita adalah batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan tidak hanya berdiam. Jangan pernah menyerah. Shake it off and take a step up. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kisah yang tadi anak-anak sudah tonton tentang keledai dalam sumur? Nah, Ibu Esti mau bagikan suatu kisah yang sama tentang Alkitab, seorang tokoh yang juga memiliki masa-masa yang susah dan sulit seperti keledai yang tadi. Bedanya, kalau keledai yang tadi, dia berusaha minta tolong sama petaninya. Ternyata petaninya itu dia berkeinginan di awalnya untuk biar sajalah keledai itu mati karena sudah tua. Ya memang tidak sengaja apa yang dilakukan itu pada akhirnya menolong keledai itu untuk bisa keluar dari dalam sumur. Tapi yang akan Ibu Esti mau bagikan adalah tentang bagaimana seseorang yang mencari pertolongan kepada orang yang tepat, seseorang yang benar, seseorang yang memberikan perlindungan yang sejati. Bacaan kita hari ini akan kita buka dari Mazmur pasal yang 11, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Semuanya satu hati dalam doa kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Anak-anakmu akan siap memulai kegiatan belajar dari rumah, tapi sebelumnya kami akan beribadah bersama. Tuhan, kami mohon memberkati firman yang kami baca, dengar dan renungkan ini. Biar oleh firman-Mu, anak-anak mendapat kekuatan yang baru, mereka mendapat suatu sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar bukan hamba yang berbicara, tapi biar Roh Kudus yang menjamah dan berbicara kepada setiap anak-anak yang mendengarkan rekaman video ini. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semuanya buka ya Mazmur yang pasal 11 ayat 1-7. Oke, kita akan Ibu Esa akan bacakan buat kalian. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati dalam gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus.
Tuhan tatahnya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya, demikian firman Tuhan. Ibu harap kalian sudah membacanya juga. Jadi, judul firman Tuhan hari ini adalah tentang Tuhan tempat perlindungan. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak? Firman Tuhan ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Raja Daud. Tapi ketika dalam kehidupannya dia, sebelum dia menjadi seorang raja, dia mengalami suatu banyak sekali masalah. Dia harus menunggu yang butuh waktu yang bertahun-tahun dalam masa pelarian. Dia harus berlari dari satu kota ke kota yang lain. Dia dikejar-kejar walaupun dia tidak berbuat salah. Dan dia pun juga harus meninggalkan keluarganya, ayahnya, saudara-saudaranya, menjadi orang asing dan sungguh sangat menderita. Siapa sini yang tidak pernah mengalami kesusahan? Ayo, semuanya pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Nah, tapi tahu tidak anak-anak? Sebenarnya orang yang paling kasihan di dunia ini adalah siapa yuk? Adalah mereka yang tidak pernah mengalami masa-masa sulit. Nah, kok bisa? Iya, kenapa? Karena dalam masa kesulitan itulah kita sedang diproses, kita sedang belajar untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, untuk menjadi sesuatu seperti yang Tuhan harapkan kita menjadi seperti apa. Nah, kalian tahu si Daud ini dalam masa-masa pelarian yang berpuluh-puluh tahun, sehingga dia menulis Mazmur ini, Tuhan sedang memproses dia. Hingga akhirnya dia menjadi seorang raja yang tangguh, raja mengasihi, raja dipakai Tuhan luar biasa. Dan masih banyak kisah-kisah orang-orang di dunia ini yang juga Tuhan proses lewat masa-masa yang sulit. Contohnya, Ibu Esi lagi baca kisah dari si John Quincy Adams. Ada yang pernah dengar namanya? Nah, si John Quincy ini di usianya masih kecil, mungkin seusia kalian, dia harus berpisah dari ibunya. Dia pergi merantau, meninggalkan kenyamanan. Untuk apa? Mamanya tahu dia akan berpisah dengan anaknya, tapi orang tua yang mengizinkan. Karena orang tuanya percaya si John ini akan diproses menjadi orang yang hebat waktu masa-masa yang sulit. Dan kalian tahu, si John Quincy ini dalam masa-masa yang susah, dia diproses Tuhan hingga akhirnya dia menjadi seorang yang luar biasa. Dia adalah presiden ke-6 dari negara Amerika Serikat. Bukan itu saja, kalian pasti pernah belajar di sekolah kan, bagaimana ulat diproses hingga menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Nah, masa-masa proses itu pasti sangat-sangat susah. Dia harus berubah menjadi ekor kepompong, dibalut, dan kalau jadi kepompong ngapain? Nggak mungkin dia bisa berjalan. Dia hanya dibalut dengan Ibu Esi lupa istilahnya, dia tidak boleh bergerak, dia tidak bisa makan, tidak bisa berjalan keluar. Ya mungkin sama seperti kita saat ini, kalian tidak bisa keluar rumah, kalian harus belajar dari rumah, tidak bisa ke sekolah ketemu teman-teman, itu pasti tidak mengenakan. Tapi apa yang terjadi? Sama seperti kepompong, kalian tahu berapa lama? Itu membutuhkan sekitar 2-3 minggu. Dia harus terus menjadi kepompong. Tidak bisa makan, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar. Namun dalam waktu-waktu itu, dia diproses sehingga menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, Ibu Esi tahu, kalian pasti sekarang juga mengalami masa-masa yang susah. Entah kesulitan belajar menggunakan online, susah mau bertanya tapi guru tidak ada, belum lagi kalau kesulitan bertanya orang tua tidak menemani. Tapi sama seperti Daud, dia berlari kepada sosok yang memberikan perlindungan yang sejati. Yaitu siapa? Tuhan. Jadi pertanyaannya bukan tentang siapa yang tidak pernah mengalami masa sulit, tapi kepada siapa kalian atau kita semua harus berlari dan bertanya mencari perlindungan. Keledai yang bodoh tadi, dia cari perlindungan kepada
tuannya manusia. Tapi kita bukan seperti keledai yang bodoh tadi. Kita harus belajar seperti Daud tentang bagaimana dia dalam masa-masa yang sulit mencari perlindungan kepada Tuhan. Nah, apapun masalah yang kalian sedang hadapi saat ini, Ibu Esti tidak tahu. Mungkin orang tua juga tidak tahu. Kesulitan mengerjakan tugas, guru pun juga tidak tahu. Namun yang pasti yang Ibu bisa bantu kalian hari ini lewat firman Tuhan pagi ini adalah, ayo berlarilah, bertanyalah kepada Dia yang memberikan tempat jawaban dan perlindungan yang sejati, yaitu hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada masa-masa sulit seperti sekarang ini, jangan ngomel, jangan bersusah hati. Tuhan sedang memproses kita, memproses ibu, memproses kalian. Yang penting pergi cari Dia yang memberikan tempat perlindungan, yaitu Tuhan Yesus. Oke, Ibu harap devotion kita yang singkat ini akan menguatkan kalian semua untuk belajar di rumah dan hari-hari yang selanjutnya. Mari kita semua, Ibu akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Yesus yang baik, Engkaulah tempat perlindungan yang sejati dan yang benar untuk Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca, dengar dan renungkan ini dapat memberkati setiap anak-anak yang